Selamat datang di Bahas Apa Lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan perjalanan kilat menuju periode historis yang signifikan. Tepat setelah berakhirnya abad pertengahan, muncul sebuah era di mana penemuan, eksplorasi, dan ilmu pengetahuan mengalami lonjakan drastis. Kita akan membahas pemikiran para tokoh besar seperti Nicholas Copernicus yang mengubah pandangan kita tentang tata surya, atau Galileo Galilei yang memperkuat sains observasional, dan Christopher Columbus yang memperluas peta dunia. Mengapa periode ini disebut kelahiran kembali atau Renaissance? Oke, kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan masa Renaissance? Secara harfiah, Renaissance berarti kelahiran kembali. Ini adalah periode yang menandai transisi penting antara abad pertengahan menuju zaman modern. Kapan dan di mana ia muncul? Renaissance tidak muncul serentak, tetapi berawal di Italia sekitar abad ke-14, terutama di kota-kota makmur seperti Florence. Lalu mengapa di Italia? Tentu, karena mereka adalah pewaris langsung peninggalan Romawi kuno dan punya pusat perdagangan yang makmur. Kemudian, apa penyebab utama gerakan ini muncul? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kemakmuran perdagangan yang menciptakan kelas pedagang kaya, yang kemudian menjadi sumber pendanaan bagi seniman dan ilmuwan. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 menyebabkan banyak cendekiawan timur melarikan diri ke Italia dengan membawa teks-teks kuno Yunani dan Romawi yang hilang. Selanjutnya, mengapa masa ini disebut kelahiran kembali? Ini kuncinya. Renaissance adalah upaya untuk menghidupkan kembali atau melahirkan kembali budaya, seni, filsafat, dan pengetahuan dari peradaban klasik yaitu Yunani dan Romawi. Semangat ini bertentangan dengan fokus teologis yang mendominasi abad pertengahan yang terjadi kurang lebih selama 11 abad. Ini adalah masa ketika manusia mulai menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian, yang membawa kita pada perbedaan mendasar antara kedua zaman. Zaman pertengahan dikenal dengan istilah teosentrisme, di mana Tuhan adalah pusat segala sesuatu, yang fokusnya adalah kehidupan setelah mati. Pada masa itu otoritas gereja sangat dominan dalam ilmu pengetahuan dan seni. Sementara itu, zaman Renaissance beralih ke humanisme, dengan kata lain menjunjung tinggi nilai dan potensi manusia. Fokus bergeser ke kehidupan di dunia ini, pada eksplorasi, penemuan ilmiah, dan seni yang realistis. Ini adalah pergeseran pola pikir yang mengubah wajah Eropa. Gerakan Renaissance dibangun oleh banyak tokoh. Di bidang seni, nama-nama seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael Santi adalah perintis. Kontribusi mereka adalah menerapkan humanisme pada seni visual, menghasilkan karya dengan realisme dan kedalaman emosi yang tak tertandingi, dan kini menjadi ikon peradaban. Namun, revolusi yang lebih besar terjadi di ranah pemikiran dan filsafat. Masa ini melahirkan para pemikir yang berani menantang otoritas lama. Salah satu tokoh filsafat politik yang paling kontroversial adalah Niccolo Machiavelli. Melalui karyanya The Prince, ia mengajukan pemikiran radikal bahwa politik haruslah didasarkan pada realitas dan kekuasaan, bukan moralitas ideal. Pemikiran ini menjadi fondasi penting bagi ilmu politik modern. Di bidang astronomi, Renaissance menghasilkan perubahan paradigma terbesar. Nicholas Copernicus adalah tokoh penting yang menggagas model heliosentris. Ini adalah penolakan frontal terhadap dogma, yaitu pokok ajaran yang harus diterima mutlak, yang sebelumnya didukung gereja, yakni pandangan geosentris. Gagasan Copernicus ini kemudian dibuktikan dan disempurnakan oleh Galileo Galilei. Menggunakan teknologi teleskop yang ia kembangkan, Galilei memberikan bukti observasional yang empiris bahwa pandangan heliosentris itu benar. Kontribusi utama mereka adalah mengganti dogma dengan metode observasi ilmiah sebagai kunci untuk menemukan kebenaran alam semesta. Untuk singkatnya, para pemikir Renaissance dari Machiavelli hingga Galilei tidak hanya menciptakan karya indah, tetapi juga mengubah metode berpikir kita, meletakkan fondasi bagi abad pencerahan yang akan datang. Setelah menyaksikan revolusi pemikiran para tokohnya, lantas, apa warisan besar Renaissance? Pengaruh terbesarnya adalah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pergeseran dari dogma ke humanisme membuat akal dan logika menjadi alat utama. Inilah yang melahirkan metode ilmiah, di mana hipotesis harus diuji kebenarannya melalui eksperimen, bukan sekedar diterima berdasarkan perintah otoritas.
Dampak luar biasa juga terasa pada pendidikan dan kebudayaan di Eropa. Pendidikan tidak lagi didominasi oleh teologi. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan humaniora, yang meliputi sejarah, puisi, dan filsafat klasik. Hal ini menghasilkan masyarakat yang lebih kritis dan teredukasi. Renaissance mengubah cara pandang manusia terhadap dunia dan agama. Manusia tidak lagi merasa sekedar pengembara yang menunggu surga, melainkan makhluk berharga dengan potensi besar untuk berkarya di dunia. Meskipun agama tetap penting, otoritas gereja mulai dipertanyakan kebijakannya. Dan pada akhirnya, reformasi agama. Hubungan antara Renaissance dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sangat fundamental. Mesin cetak pada pertengahan abad ke-15 memungkinkan temuan ilmiah seperti karya Copernicus menyebar dengan cepat dan murah ke seluruh Eropa. Ini menghancurkan monopoli pengetahuan yang tadinya hanya dimiliki oleh biara dan gereja. Terakhir, Renaissance menghasilkan revolusi dalam seni rupa dan arsitektur. Seniman tidak lagi hanya melayani gereja, tetapi juga kaum bangsawan dan pedagang kaya. Seni menjadi realistis, menggunakan teknik perspektif linear yang matematis, dan mengangkat tema-tema mitologi. Arsitektur kembali meniru kesempurnaan simetris dari Yunani dan Romawi, mengubah wajah kota-kota di Eropa. Inilah warisan mendasar Renaissance, yaitu sebuah fondasi peradaban modern yang menghargai serta menjunjung tinggi akal, keindahan, dan potensi tak terbatas setiap individu. Setelah mempelajari sejarah Renaissance, timbul pertanyaan menarik, yaitu mungkinkah Renaissance terjadi kembali di zaman kita? Sejarawan berpendapat, mungkin terjadi karena revolusi digital, akselerasi teknologi, dan globalisasi informasi yang kita alami saat ini sering disebut sebagai Renaissance kedua, di mana pengetahuan berkembang pesat tanpa batas geografis. Lalu, bayangkan jika pengetahuan manusia saat ini diterapkan pada masa Renaissance. Penemuan seperti internet dan fisika kuantum tentu akan mempercepat lompatan teknologi hingga ratusan tahun. Namun, yang terpenting, semangat humanisme akan semakin kuat dengan akses informasi yang instan, menghancurkan batas-batas pemikiran lebih cepat dari yang bisa dilakukan mesin cetak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seni lebih penting daripada ilmu pengetahuan di masa itu? Jawabannya, tidak. Keduanya saling melengkapi. Seni melalui arsitektur dan perspektif memberi visualisasi pada prinsip matematika, sementara sains seperti anatomi memberi akurasi pada karya seni. Keduanya sama-sama memuliakan akal dan pengamatan manusia. Intinya, Renaissance adalah era di mana manusia berhenti melihat dirinya sebagai subjek pasif. Manusia mulai memandang diri sebagai individu yang kompeten, kreatif, dan mampu menentukan takdirnya sendiri. Ini adalah perubahan identitas diri terbesar dalam sejarah Eropa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan Renaissance kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa bantu pencet tombol like. Dan sampai jumpa di bahasan menarik selanjutnya.